meneruskan kemartiran dan menjaga militansi dari Iran as a state. Apa artinya ke depan perang ini? Ini kita bercerita tentang Iran, Persia ini. Iran ini adalah negara yang justru menjadi bahaya kalau dia itu dialienasi. Saya sering mengatakan begini, Prof. Kesalahan terbesar negara-negara Barat adalah mengembargo Iran pasca revolusi tahun 79. Seandainya tidak diembargo, seandainya tidak dialienasi, sejarah Iran hari ini akan berbeda. Bangsa ini memang bangsa yang secara geografis dia sudah teralienasi. Lalu kemudian dia itu diembargo oleh dunia sepanjang 47 tahun, hampir setengah abad dia diembargo. Justru membuat bangsa ini memang menggeliat. Dan secara historis membuktikan itu. Dan dia punya resources. Punya resources dan secara genetik, kita berbicara genetik, mereka ini adalah bangsa yang cerdas Ya, bangsa dan cerdas. pintar secara keilmuan. Yang menjadikan India maju pun juga orang-orang Persia banyak Orang-orang sekali. Persia, karena mereka menganggap mereka satu genetik sama-sama bangsa Arya. Bangsa Arya. Iran ini kan sebenarnya Persia namanya. Dia berganti Iran karena dia dari kata Aryan. Aryan itu adalah bangsa Arya. Dibalik begitu. Makanya diubah ketika Mossadegh jatuh diganti oleh Reza Pahlavi, dirubah menjadi Iran. Karena itu adalah bangsa Arya. Epicentrumnya bangsa Arya dengan peradaban kuno di situ. Dengan diisolasi seperti itu, lalu kemudian malah menjadi semakin kuat ya. Semakin kuat dan Semakin militan. semakin militan dan mereka itu semakin independen. Kalau istilah filsafatnya itu semakin sapere aude gitu. Secara mandiri dia semakin kuat. Dan dia confident, dia tidak pernah dijajah oleh negara manapun kecuali Great Alexander. Dan mereka juga punya peradaban tua juga. Mereka adalah bangsa yang menemukan agama pertama kali. Zoroaster itu juga di sana. Jauh sebelum orang menemukan konsep-konsep The Almighty itu sesuatu yang tidak berwujud, mereka sudah menemukan itu. Dewa Mazda itu adalah dewa api. Jadi bangsa-bangsa yang menemukan konsep-konsep teologis awal itu adalah bangsa yang punya peradaban paling awal di bumi. Sama seperti bangsa Mesir gitu. Iran ini seperti itu. Perang-perang sudah mereka lalui selama sudah berlapis-lapis. Terlatih. Sudah terlatih. Ini DNA-nya Iran. DNA-nya Iran. Jadi menurut saya menaklukkan orang-orang Persia, orang-orang Iran ini memang tidak mudah. Karena semakin mereka ditekan, mereka itu semakin berdaya, Prof. Ini terbukti dari sejak zaman kenabian di Islam juga, secara historis juga begitu. Di masa-masa politik Islam setelah after the Prophet era, bangsa Iran ini adalah bangsa yang menemukan banyak sekali ilmu. Mereka adalah bangsa inovator. Ya kalau kita sebut ada Al-Khawarizmi, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, terus ada Imam Al-Ghazali. Ini kan orang-orang hebat, polimath yang kemudian masuk dalam hazanah keislaman dan menemukan banyak sekali yang sampai hari ini ilmunya masih dipakai. Menjadi sains yang dikembangkan terus. Ya. Dan Renaissance itu mengangkat dari ilmu-ilmu itu. Iya, betul, betul. Dan seperti Al-Khawarizmi misalnya, menyempurnakan angka 0 itu di Andalus, di Spanyol. Dan kalau orang Islam mungkin paham ada buku Magnum Opus Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Nah ini orang Iran juga. Al-Biruni itu tentang ruang dan cara pengukuran ruang. Saya pernah diizinkan masuk ke kantornya Huawei. Ya. Kemudian saya melihat ditujukan teknologi-teknologi yang mereka kembangkan, kantor risetnya mereka, kantor besarnya, gedung-gedungnya tuh gedung-gedung kayak Rusia begitu ya, pimpinannya sangat terpengaruh oleh Rusia. Tapi begitu saya cek bagaimana menemukan generasi baru dari 5G, 6G dan sebagainya, ternyata dari jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh orang-orang ex-Iran yang menjadi ilmuwan di Amerika Serikat. Ya, yang exile. Ya, exile ke Amerika. Nah itu juga yang saya harus ceritakan juga, Prof. Kenapa kok Iran ini berbeda dengan Libya setelah Gaddafi tumbang, kemudian pemerintahan Libya juga tumbang. Saddam Hussein juga tumbang sehingga Irak kemudian mudah sekali dikuasai. Tapi kenapa Iran Ali Khamenei tumbang tapi kemudian dia masih bertahan? Yeah. Karena mereka ini berbeda. Jadi ketika revolusi Iran tahun 79, orang-orang yang mendukung, orang-orang sekuler Iran yang mendukung Reza Pahlavi itu ikut kabur, memilih keluar karena tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam Iran. Sehingga orang-orang ini kemudian kabur berdiaspora ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya.
Yang tersisa di Iran itu adalah orang-orang ideologis yang betul-betul tunduk kepada revolusi. Korps Garda Revolusi Islam itu. Iya, IGRC itu. Dan mereka ini secara ideologi hampir homogen semua. Kalaupun ada yang sekarang ini agak sekuler, itu sebenarnya adalah generasi-generasi kedua yang jumlahnya kecil. Oh, jumlahnya kecil itu? Jumlahnya kecil. Tapi suara di sosial media cukup banyak. Memang iya. Karena itu juga diamplifikasi oleh propaganda dari negara-negara barat yang memang tidak suka kepada government dari Iran sendiri. Tapi dalam konteks ini saya ingin bercerita begini, Prof. Orang luar memandang Iran, terutama orang-orang barat yang non-Islam, mereka itu seolah-olah Iran ini adalah negara yang represif seperti negara-negara monarki pada umumnya. Padahal Iran ini juga sangat inklusif sebenarnya. Kalau orang belum pernah datang ke Iran, mungkin akan memandang Iran itu, memandang miring Iran itu adalah negara-negara yang represif dan koersif kepada rakyatnya. Seperti Saudi yang bentar-bentar gantung orang. Bentar-bentar kalau ada orang bersuara ini memancung, merajam dan seterusnya. Iran tidak seperti itu sebenarnya. Meskipun dia bersandar kepada hukum Islam dalam versinya mereka, tapi mereka sebenarnya sangat inklusif. Sangat inklusif dalam konteks cara memandang agama. Ya. Tapi kalau secara politik pasti mereka itu agak sedikit eksklusif. Karena mereka ini merasa karena dia di embargo pasti merasa punya banyak musuh. Gitu. Itu kelompok yang sekuler itu yang kelihatannya modern dan menyambut baik Trump ya. Menyambut baik Trump dan berterima kasih pada Trump karena ngebom di sana begitu. Itu kelompok itu. Iya, memang itu kelompok itu. Dan sebenarnya meskipun mereka ini sedikit, tekanan-tekanan dunia internasional dan rakyat Iran yang sudah moderat dalam konteks pemikiran-pemikiran konservatif ya, itu juga yang kemudian Iran ini kan dulu tidak memperbolehkan orang pakai celana jeans karena dianggap ke barat-baratan. Tapi aturan itu kan sekarang udah dirubah. Perubahan-perubahan besar di Timur Tengah dan juga di Iran bahkan ini. Bahkan menggunakan hijab pun juga berubah seperti di Saudi. Sudah berubah. Sudah berubah. Jadi sekarang di Iran itu orang-orang sudah banyak yang pakai hijab seperti di Saudi yang rambutnya kelihatan dan seterusnya. Jadi gelombang-gelombang modernisasi hukum fikih ini itu bukan hanya terjadi di Timur Tengah hari ini, di Saudi terutama, itu juga terjadi di Iran sebenarnya. Satu hal lagi ya, kita balik lagi kepada Iran. Iran sendiri ini memang menurut saya memang tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan. Dia akan melawan dan dia akan ladeni. Saya kira begini, Trump itu ada masa jabatannya, tapi ideologi Iran, militansi Iran itu tidak terbatas. Salah kalau kemudian Iran ini ditantang untuk main panjang gitu. Tapi kalau kita dengar dari para ahli persenjataan, kalau mereka membandingkan senjata modern, jumlah senjata, kualitas senjata, kalah Iran. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ini cuma sebentar selesai nih. Kalau kita lihat senjatanya Israel, senjatanya Amerika, kapal induknya, ya, kemudian juga pesawat tempurnya, cyber security-nya, kemudian dengan sekutu-sekutunya kan, proksinya Amerika kan banyak sekali itu ya. Walaupun Eropa menolak untuk memberikan dukungan sebagian besar negara Eropa. Tapi dari segi persenjataan mereka kuat. Ya begini. Salah satu kesalahan lagi adalah mengembargo Iran sejak tahun 79. Itu justru membuat kita buta terhadap Iran. Makanya banyak pengamat, ya termasuk ada sahabat saya yang mengatakan ini perang ini tidak akan lebih dari 7 hari, ada di podcastnya. Karena Iran itu tidak punya senjata. Itu salah satu dari kesalahan terbesar negara barat mengembargo Iran. Sehingga kita tidak bisa mengukur kekuatan Iran. Dan mereka membuat sendiri dengan cara yang berbeda. Betul. Dengan acuan yang berbeda. Dengan acuan yang berbeda dan mereka berinovasi dengan kapasitas kemampuan mereka. Bisa dibayangkan, dia punya drone yang bisa terbang sampai 2000 kilo. Dan mengangkat 2-3 ton bom katanya. Enggak, 1,5 ton. Oh, 1,5 ton bom dia bisa angkat dan dia bisa bertahan selama 2000 kilometer itu dengan bahan bakar yang sangat irit dengan mesin 2 tak coba. Seperti sepeda motor. Dan bisa tembus Iron Dome. Bisa tembus Iron Dome dan dia bisa terbang di atas atmosfer. Ketika dia sudah mau mencapai target, dia melakukan manuver menuki ke bawah. Dan drone inilah yang hari ini dijual oleh Cina dengan made in China, oleh Rusia dengan made in Russia, dijual oleh Turki dengan made in Turki. Itu sebenarnya buatan Iran semua.